Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryasani Abdullah di kelas PAK 192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delinda Liana Putri dari kelas PAK 192. Saya Nurila Hidayat dari kelas PAK 192. Saya Gina, kelas PAK 192, NPM 1319024. Perkenalkan, nama saya Akib Nurjana dari PAK 192 dengan NPM 1119030. Perkenalkan, nama saya Karisma Aulia Nyaman dari PAK 192, NPM 1119039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Ariyanti dari kelas PAK 192. Provinsi Lampung. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964. Nah, sebelum itu Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jauh sebelum Indonesia merdeka, provinsi ini sudah menunjukkan potensinya yang sangat besar serta corak budaya, warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara. Nah, hal tersebutlah yang membuat Belanda tergiur untuk menjajah daerah ini. Nah, sejarah berdirinya Kota Lampung sendiri tidak lepas dari adanya penjajahan Belanda. Nah, ketika Belanda sudah mulai masuk ke daerah ini, mereka berhasil mengibarkan bendera bendera kekuasaan dan leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Nah, perkebunan mulai dikembangkan, yaitu penanaman tembakau, kopi, karet, dan kelapa sawit. Nah, untuk kepentingan pengangkutan dari hasil kebun tersebut, mereka membangun jalan kereta api pada tahun 1913. Itu dari Teluk Betung menuju Palembang. Nah, hingga menjelang Indonesia merdeka pada tahun 1945, 17 Agustus, dan periode perjuangan fisik setelah itu, Putra Lampung tidak ketinggalan untuk ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya tahun 1964 Presidenan Lampung ditinggalkan menjadi daerah tingkat 1 Provinsi Lampung. Logo Provinsi Lampung yaitu terdiri dari lukisan padi dan lada yang merupakan simbol hasil bumi yang banyak terdapat di Lampung. Laduk dan payan berupa golok dan tombak adalah senjata tradisional masyarakat Lampung. Gong gajah maku merupakan simbol demokrasi di Indonesia, siger sebagai lambang kegunaan budaya. Kota Bandar Lampung adalah ibu kota dari Provinsi Lampung. Dalam sejarahnya, sebelum menjadi Kota Bandar Lampung, dahulunya merupakan gabungan dari dua kota kembar, yaitu Tanjung Karang dan Kota Teluk Betung. Kedua kota kembar sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Dengan tanggal peresmiannya adalah 17 Juni 1682 dengan dasar hukum PP nomor 24 tahun 1983. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Macam-macam tarian dan kesenian yang berasal dari Provinsi Lampung juga menjelaskan tentang nama-nama senjata yang berasal dari Provinsi Lampung. Yang ke-1, tari jangget, tarian adat Lampung yang pertama kali ada.
Setiap tarian memiliki makna atau filosofi, begitu pula dengan tari jangget ini yang memiliki makna di setiap gerakannya. Karena tarian ini biasanya digunakan untuk upacara-upacara adat yang secara langsung dilakukan saat acara adat. Tari jangget melambangkan atau mempunyai makna bersifat keluhuran budi dan susila dari masyarakat Lampung itu sendiri. Tari melinting, tarian khas Lampung Timur, merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang berada di Labuhan Meringgai, Lampung Timur. Tergolong menjadi salah satu peninggalan paling tertua karena tarian ini sudah ada sejak masuknya Islam di Indonesia. Biasanya diselenggarakan ketika ada acara adat atau semacamnya. 3. Tari Bedana, tarian adat Lampung saat khatam Al-Quran. Pada saat masuknya Islam di Indonesia, tarian ini awalnya hanya diselenggarakan saat ada keluarga yang baru saja khatam Al-Quran. Yang keempat, Tari Sigeh Pengunten, tarian adat Lampung khas Pepadun. Tarian ini menggambarkan kegembiraan karena kedatangan tamu ke acara mereka. Selain berfungsi untuk menjadi penyambutan, Tari Sigeh Pengunten ini menjadi pengucapan rasa terima kasih yang telah datang ke acara. 5. Tari Merak Kenyangan. Tarian yang sudah sangat terkenal di penjuru Indonesia ini sudah sangat umum kita saksikan. Di setiap ada penggelaran adat tradisional, tari merak pasti akan turut serta memeriahkan acara tersebut. Memiliki ciri seperti burung merak, busana tari mereka dibuat hampir serupa dengan hewannya itu sendiri. Khas Lampung. Baju khas Lampung yaitu pakaian adat di Lampung bernama tulang bawang. Pakaian menjadi salah satu peninggalan budaya nasional. Baju adat tulang bawang ini masih digunakan hingga saat ini, baik untuk acara pernikahan maupun pesta lainnya, sebagai tari untuk simbol penghormatan budaya asli. Seperti itu. Jika kalian ingin berwisata di Lampung ini, maka 7 teratas objek wisata diantaranya adalah: yang 1, Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas merupakan tempat wisata yang sangat terkenal yang dimiliki Lampung. Taman ini juga dikenal sebagai rumah para gajah yang ada di Lampung. Taman ini memiliki 2 wahana yang dapat kamu kunjungi saat berada di sini, yaitu Pusat Konservasi Gajah dan Camp Jagawana Resort Waikambas. Selain itu, di sini juga kamu dapat melihat pertunjukan atraksi gajah yang sangat lucu, seperti gajah bermain bola, gajah joget, dan masih banyak lainnya. Jika kamu memiliki keberanian lebih, kamu juga bisa loh berkeliling dengan menaiki gajah. Hal tersebut menjadi pengalaman yang seru pastinya. Untuk menikmati keseruan yang ada di sini, kamu hanya perlu membayar 150 untuk paket keliling Waikambas. Yang kedua, Air Terjun Putri Maluk. Wisata air terjun memang untuk sebagian kalangan adalah tempat wisata dengan tujuan yang utama. Di Wai Kanan, kamu dapat menemukan air terjun yang sangat menakjubkan dengan ketinggian kurang lebih 80 meter yang mengalir di tebing yang curam dan memiliki kontur unik. Air terjun ini menjadi spot foto yang sangat keren. Selain itu, kamu juga bisa melakukan aktivitas seperti bermain air atau mandi di bawahnya. Biaya yang harus kamu keluarkan untuk berwisata ke tempat ini cukup terjangkau dan tidak mahal. Hanya dengan Rp10.000 untuk satu tiket masuk, kamu sudah bisa puas bermain dan berwisata di air terjun ini. Yang ketiga, Curug Gangsa. Merupakan tempat wisata di Lampung yang menawarkan pesona air terjun yang sangat luar biasa. Curug ini memiliki keunikan pada formasi aliran airnya yang mengikuti kontur bebarengan tebing. Menjadikan salah satu tempat berburu foto dirasa sangat cocok karena curug ini memang memiliki pesona yang sangat berbeda. Selain berfoto, kamu juga bersantai, menikmati deburan air yang berkabut tipis, menyegarkan, atau kamu juga bisa bermain air. Memasuki kawasan wisata ini, kamu dikenakan biaya tiket sebesar Rp5.000 saja. Sangat terjangkau, bukan? Yang keempat, Pulau Mengkudu. Berwisata ke sebuah pulau memang memiliki sensasinya tersendiri dan banyak diminati semua kalangan. Pulau Mengkudu merupakan pulau unik yang ada di Lampung yang saat ini sedang meroket naik menjadi tujuan favorit wisatawan.
Pulau ini memiliki keunikan di mana pasir lapis yang membelah untuk menghubungkan dua daratan. Fenomena tersebut menambah cantik pemandangan pulau tersebut yang tak lepas didukung dengan putih pasir yang ada di sana. Ditambah dengan hijau birunya pemandangan sekitar dengan syarat ketenangan. Jika dilihat dari atas atau dari ketinggian, pulau ini menyerupai tanah lot yang ada di Bali. Untuk mengunjungi pulau ini, kamu akan dikenai retribusi sebesar Rp10.000 untuk setiap orangnya. Namun kamu juga harus masih membayar jasa perahu yang membawamu menyeberangi pulau ini. Yang kelima, puncak teropong laut, yaitu puncak yang menyajikan pemandangan kota Lampung dengan Teluk Lampung beserta pemandangan alamnya yang sangat indah. Sejauh mata memandang, kamu juga akan disuguhkan laut biru yang luas beserta pernak-pernik pulau kecil yang ada di sana. Mengunjungi tempat ini sangat disarankan membawa kamera atau bisa dengan smartphone, karena sangat sayang jika tidak mengabadikan momen saat berkunjung ke tempat ini. Puncak Teropong Laut juga merupakan salah satu tempat wisata yang ramah di kantong. Pasalnya kamu tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memasuki kawasan wisata ini, cukup Rp5.000 untuk setiap orang. Yang keenam, Bukit Kumbang. Di bukit ini, kamu akan menjumpai kuil yang dimiliki sepasang suami istri dari etnis Tionghoa. Daya tarik dari objek wisata ini adalah pemandangan yang juga sangat cantik. Selain kuil yang kamu temui, kamu juga bisa melihat dan menikmati pemandangan laut biru yang membentang. Di sini juga banyak spot foto untuk kamu jadikan latar belakang berfoto. Berkunjung ke tempat ini sangat gratis tanpa biaya sama sekali. Namun, begitu kamu wajib menjaga kebersihan dan menghormati peraturan yang ada di sana. Yang ketujuh, Pantai Pasir Putih. Wisata pantai yang satu ini juga merupakan salah satu tujuan wisata pantai yang hits di Lampung. Pantai ini menawarkan pesona pasir putih yang halus dan biru jernihnya air laut yang ada di sana. Selain itu, kamu juga dapat melakukan aktivitas seperti berenang, bermain air, berfoto, atau sekedar ingin bersantai dan menikmati indahnya pemandangan. Dengan segala keindahannya, pantai ini sangat direkomendasikan untuk kamu kunjungi saat berada di Lampung. Harga tiket masuk tempat wisata ini juga tidak mahal dan hanya sebesar Rp15.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas Lampung. Yang pertama itu ada seruit. Seruit merupakan hidangan kuliner pertama yang kerap disajikan tak kala ada acara keluarga, acara adat hingga keagamaan. Makanan ini terbuat dari ikan bakar yang dicampur dengan sebagai sambal terasi khas Bandar Lampung berupa tempoyak serta mangga. Nah, yang kedua ada gegeduh. Gegeduh, mampir ke Bandar Lampung kurang lengkap rasanya bila belum mencicipi gegeduh. Kue tradisional ini berbahan dasar pisang yang telah dihaluskan. Biasanya gegeduh disajikan untuk para tamu atau ketika ada acara besar di hunian. Terus ada pindang. Istilah pindang kini sudah tidak asing lagi lantaran makanan khas ini telah melalang buana hingga seluruh penjuru Nusantara. Terkenal akan rasa yang sangat unik dan aroma yang kuat. Pindang biasanya disajikan dengan kuah yang berwarna kuning seperti itu. Nah, terima kasih video dari saya. Taji ayam. Taji ayam merupakan senjata tikam tradisional khas Lampung. Taji ayam juga menjadi salah satu senjata tradisional khas Bengkulu. Yang kedua, terapang. Merupakan senjata tradisional khas Lampung. Jika dilihat sekilas, terapang mirip seperti keris dengan bagian bilahnya yang agak sedikit berlekop. Keunikan utama dari senjata ini ialah adanya ukiran kepala manusia atau burung di bagian surung terapang yang terbuat dari kayu. Ukiran ini melambangkan keberanian. Yang ketiga, badik Lampung. Badik Lampung termasuk dalam salah satu senjata tradisional khas Lampung. Bentuknya seperti huruf L atau J. Senjata ini cukup populer dan dikenal masyarakat provinsi ini. Badik Lampung bentuknya tidak berbeda jauh dengan pisau biasa. Pembedaannya terletak pada mata pisaunya yang meruncing ke bagian atas dan bentuk sarung serta gagang badiknya yang bengkok. Keunikan utama dari senjata ini ialah digunakan sebagai lambang kejantanan, sehingga banyak masyarakat yang membawa badik ini dalam kegiatan sehari-hari.
saya akan menyampaikan beberapa artis yang berasal dari daerah Lampung. Yang pertama ada Dery Sudharisma. Beliau merupakan seorang aktor dan juga seorang pelawak. Yang kedua ada Ati Kesergin. Beliau adalah aktris yang memenangkan Best Actress dalam ajang Indonesia Movie Awards dalam perannya di film Emak Ini Naik Haji. Yang ketiga ada Arzetti Bilbina. Beliau merupakan seorang aktris, model, dan juga politisi. Yang keempat ada Chelsea Olivia. Beliau merupakan seorang artis yang memulai karirnya dari usia 10 tahun. Yang terakhir, rekan-rekan mungkin sudah tahu jika mendengarkan lagu ini. Ya, dia adalah Andika Mahesa yang lebih dikenal dengan sebutan Bebang Tampan yang merupakan vokalis dari Kangen. Pahlawan yang berasal dari daerah Lampung. Ada Alamsyah Ratu Perwira Negara, Nusani Priyacudu, Pangeran Haji Suhaimi, gelar Sultan Lela Muda yang merupakan pejuang kemerdekaan. Kemudian Raden Arya Taher Cindarbumi yang merupakan aktivis kemerdekaan. Lalu ada Raden Inten yang merupakan pahlawan nasional. Ia adalah keturunan Fatahillah yang lebih sering dikenal dengan Sunan Gunung Jati, hasil pernikahan dengan Putri Sinar Alam. Raden Inten memiliki gelar Ratu Lampung karena memulai perjuangan mempertahankan kedaulatan Lampung yang dimulai dari umur 16 tahun. Materi selanjutnya yaitu komoditi unggulan dari Provinsi Lampung. Nah, sebelum saya membahas apa saja komoditi unggulan, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Nah, pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan, bukan dalam bentuk nilai tambah real. Nah, keuntungan kooperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara berbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Ini adalah kutipan Tarigan tahun 2001. Nah, untuk komoditi unggulan Lampung sendiri dalam subsektor tanaman pangan yaitu produksi padi, jagung, kedelai, kacang hijau, dan lain-lain. Untuk hortikultura buah, produksi duku, durian, pisang, pepaya, dan lain-lain. Hortikultura sayur, produksi bawang merah, cabai, kentang, kubis, dan lain-lain. Untuk perkebunannya, produksi sawit, karet, kelapa, kopi, lada, kakao, dan tembakau. Untuk di bidang peternakannya juga produksi daging ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, sapi, kerbau, kuda, dan kambing. Nah, untuk perikanannya juga produksi perikanan perairan umum, budidaya, tangkap, tambak, kolam, keramba, jaring apung, dan sawat. Saya akan memperkenalkan lagu daerah Lampung. Lampung terkenal dengan lanskap geografisnya yang indah, juga masyarakat adatnya yang masih kental. Masyarakat adat Lampung memiliki banyak lagu daerah. 3 diantaranya adalah lagu Bumi Lampung, yang bermakna menceritakan tentang daerah Lampung yang kaya akan hasil alam dan memiliki lanskap geografis yang indah. Yang kedua adalah lagu Cangget Agung. Makna Cangget Agung adalah lagu yang lahir dari tradisi masyarakat adat Lampung, yaitu upacara Cangget Agung atau Bagawi. Yang ketiga, lagu Seminung. Lagu yang menceritakan keindahan alam Gunung Seminung yang berada di Lampung Barat. Lampung juga dikenal sebagai negeri rawa jurai karena daerah tersebut dihuni penduduk asli setempat dan pendatang. Tak heran jika Lampung memiliki berbagai kebudayaan dan tradisi yang beraneka ragam. Berikut ini 4 tradisi daerah Lampung yang paling populer. Yang ke-1 yaitu upacara gawi. Upacara gawi merupakan sebuah ritual sebagai bentuk rasa syukur atas sebuah kejadian seperti pernikahan, kelahiran anak, dan sebagainya. Upacara ini merupakan tradisi masyarakat adat Lampung yang bermarga Bunga Mayang Sukai.
Upacara ini biasanya dilakukan cukup lama, yaitu 10 hari. Uniknya para tamu biasanya membawa sebuah persembahan seperti sapi, kerbau, telur, atau amplop yang berisi uang. Tak sembarang orang dapat melaksanakan tradisi ini karena biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Dan yang kedua, tradisi kukuk limau. Bagi masyarakat adat Padun Buai Nuban di Lampung, tradisi mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan suatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini disebut kukuk limau oleh masyarakat setempat. Tradisi ini mempunyai 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Untuk persiapan, utusan dari keluarga ibu hamil tersebut akan pergi ke tokoh dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang dilakukan. Pantangan tersebut yaitu tidak boleh tidur di siang hari, tidak boleh keluar rumah pada duhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya. Yang ketiga adalah belangiran. Menjelang bulan suci Ramadan, masyarakat Lampung mempunyai sebuah tradisi mandi bersama yang disebut belangiran. Tradisi ini mempunyai makna berupa penyucian diri. Tradisi ini juga ditunjukkan untuk mempererat silaturahmi antar sesama warga. Setelah mandi bersama, biasanya terdapat pembacaan doa dan makan bersama-sama. Setelah ritual atau upacara, masyarakat akan berbondong-bondong untuk menceburkan diri ke sungai. Setelah itu, warga akan membasuh wajah mereka dengan air yang sudah dicampur merang padi yang telah dibakar, bunga, dan jeruk nipis. Yang keempat, adat tayuhan. Tayuhan merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan keluarga besar untuk merayakan pernikahan, khitanan, hasil panen yang berlimpah, hingga pembangunan rumah. Untuk peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tradisi ini cukup banyak, seperti tandang bulung, kecambai, begulai, nyani buak, hingga kambak bebuka. Selain itu, biasanya keluarga besar juga memberikan setukuk atau bahan-bahan mentah. Nantinya bahan tersebut akan dimasak menjadi ngejapang. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita membahas mengenai kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Lampung. Untuk Lampung itu sendiri terbagi menjadi 15 kota administrasi, yang terbagi menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Selanjutnya mengenai sensus kependudukan Provinsi Lampung, berikut data yang tercatat di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung. Is it so